Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Masrul dari Prodi D4 Teknik Elektronika kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Rekayasa Sistem Robotika Industri. Nah, materi yang akan saya presentasikan yaitu mengenai pengenalan robot. Baik, langsung saja. Definisi robot. Definisi robot sendiri adalah perangkat otomatis yang berfungsi yang biasanya dianggap berasal dari manusia atau mesin dalam bentuk manusia, menurut Kenji 2002. Penggunaan robot khususnya dalam bidang pembuatan dan tidak mustahil suatu hari nanti penggunaan robot juga akan digunakan di kalangan individu khususnya di dalam rumah. Menurut ramalan saintis, menjelang 2050 selain manusia, dunia juga akan dipenuhi dengan berbagai robot pintar. Dalam masa 30 tahun, saintis percaya kita mampu memahami bagaimana otak kita berfungsi dan ini memberi peluang kepada kita untuk mengembangkan teknologi AI ataupun dengan lebih hebat. Deep Blue adalah program komputer yang pertama dengan elemen AI yang berjaya mengalahkan juara catur dunia yaitu Garry Kasparov. Nah, lanjut sejarah singkat robot. Nah, robot pada awalnya itu diciptakan pada tahun 1921 dan diperkenalkan oleh seorang dramatis berbangsa Czech, Karel Čapek, dalam drama Rossum's Universal Robot. Juga sebutan atau perkataan robotik pula telah dicipta oleh Isaac Asimov dalam cerita sains fiksi mengenai robot dalam tahun 1940-an. Nah, salah satu contoh robot sendiri itu yang ada pada sekarang itu robot industri. Apa itu robot industri? Ia diciptakan khas untuk tahan banting dan sistem pengoperasiannya yang lama mengikuti target yang dikehendaki. Nah, tujuannya adalah untuk membantu manusia membuat kerja dan bukan menggantikan manusia. Kita sering keliru dengan istilah penggunaan alat penginderaan jauh ataupun remote control, otomasi ataupun automation dan pengontrolan numerik ataupun numerical control. Dengan istilah robot industri robot menyebabkan kita tidak memahami apa itu robot industri. Kebanyakan masyarakat menganggap robotik sebagai suatu bagian teknologi, tetapi robotik meliputi berbagai bidang teknologi seperti mekanikal, elektrik, elektronik, sistem otomasi, perkakas, dan pemrograman komputer serta berbagai macam teknologi canggih yang lain. Terdapat 3 R dalam keselamatan robot. Yang pertama yaitu robot require respect, yang meliputi keselamatan manusia yang utama, kemudian keselamatan robot, dan kemudian peralatan lain. Nah, apakah bahaya yang dihadapi? Mulai dengan yang paling berbahaya, membetulkan robot mesti dilakukan dalam ruang kerja, yaitu robot yang rusak dapat bergerak secara tiba-tiba. Kedua yaitu melatih atau memerintah robot, yang tujuannya untuk robot pergerakan titik ke titik ataupun point to point. Perlu manusia di sekitar untuk memeriksa. Pengontrolan robot menghasilkan pergerakan fisik. Ada pula juga operasi normal, yaitu robot menarik perhatian manusia dan penggemar yang ingin tahu. Contohnya itu di Jepang, seorang perancang di kilang kereta mati dihantam oleh robot sewaktu sedang memperhatikan ataupun memeriksanya. Nah, arah pengembangan robotik. Nah, di sini divisi robotik yang dimaksudkan untuk mempelajari dan mengembangkan sistem pengaturan mini dan menengah dari sebuah sistem untuk dapat mengendalikan proses dari sistem robot tersebut. Tentunya secara spesifik, pengembangan dalam bidang ini sangat terkait dengan bidang penginderaan, pemrosesan, dan rekayasa, serta bidang visualisasi. Target utama divisi ini baru sampai dengan tahap
rancang bangun sistem-sistem robotik yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu ataupun dedicated robot. Diharapkan nantinya dari partial dedicated robot akan diciptakan robot kategori menengah dengan beberapa fungsi yang cukup kompleks. Nah, selanjutnya adapun sistem controller yang ada pada sistem robot ya adalah rangkaian elektronik yang setidaknya terdiri dari rangkaian prosesor yang diantaranya CPU, memori, komponen interface input maupun output, signal condition untuk sensor analog dan atau digital dan driver untuk aktuator. Nah, sistem robot. Di sini sistem robot terdiri bagi tiga, yaitu yang pertama ada mekanik robot, yaitu sistem mekanik yang dapat terdiri dari setidaknya sebuah fungsi gerak. Jumlah fungsi gerak disebut sebagai derajat kebebasan ataupun degree of freedom, disingkat DOF. Sebuah sendi yang diwakili oleh sebuah gerak aktuator disebut sebagai suatu DOF. Yang kedua adalah sensor, adalah perangkat atau komponen yang bertugas mendeteksi hasil gerakan atau fenomena lingkungan yang diperlukan oleh sistem controller. Dapat dibuat dari sistem yang paling sederhana seperti sensor on atau off menggunakan limit switch, sistem analog, sistem bus paralel, sistem bus serial, hingga sistem mata kamera. Yang terakhir ataupun yaitu aktuator adalah perangkat elektromagnetik yang menghasilkan daya gerakan, dapat dibuat dari sistem motor listrik, yaitu motor DC, permanen magnet, brushless, shunt, dan series, motor DC servo, motor DC stepper, ultrasonic motor, linear motor, torque motor, solenoid, dan sebagainya. Sistem pneumatik yaitu perangkat yang kompresi berbasis udara atau gas nitrogen, dan perangkat hidrolik berbasis bahan cair seperti oli. Adapun terdapat yang lain juga, yaitu sistem roda, adalah sistem mekanik yang dapat menggerakkan robot untuk berpindah posisi. Dapat terdiri dari setidaknya sebuah roda pergerak, driver, dan setter, dua roda diferensial, kiri kanan independen ataupun sistem bel seperti tank, tiga roda sinkro drive ataupun sistem harmonik, empat roda akremen model ataupun car like mobile robot ataupun sistem mechanism wheels ataupun lebih. Yang kelima, sistem kaki. Pada dasarnya sistem kaki adalah gerakan roda yang didesain sedemikian rupa hingga memiliki kemampuan gerak seperti makhluk hidup. Robot berjalan dengan sistem dua kaki ataupun biped robot memiliki struktur kaki seperti manusia, setidaknya mempunyai sendi-sendi yang mewakili pergerakan kaki, lutut, dan pinggul. Yang keenam, ada sistem tangan, adalah bagian atau anggota badan robot. Selain sistem roda atau kaki, dalam konteks mobil robot, bagian tangan ini dikenal sebagai manipulator, yaitu sistem gerak yang berfungsi untuk memanipulasi, memegang, mengambil, mengangkat, dan memindahkan atau mengolah objek. Nah, ada juga bahan-bahan dasar robot, yaitu yang pertama bisa terbuat dari kayu, logam, aluminium, baja, perunggu, dan kuningan. Sekian dari presentasi yang cukup sederhana ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa namanya ada kucing Malkir? Stop.